Pak Erik mungkin bisa disampaikan ini temuannya seperti apa nih Pak? Menarik plat nomor lunas Pak nih Pak Erik. Baik Kang, jadi kami informasikan tadi memang ada laporan dari anggota kami di lapangan, tepatnya di Warung Lobak Soreang ya. Itu ada masyarakat pengendara roda 2 menggunakan plat nomor depannya sesuai, namun belakangnya menggunakan plat nomor bertuliskan LUNAS, belakangnya PAK, baca lunas Pak. Gitu kira-kira. Dihentikan oleh petugas kami di Warung Lobak, kemudian kami laksanakan wawancara dengan yang bersangkutan. Ternyata ini sebagai rasa syukur yang bersangkutan karena kendaraannya baru saja ditebus atau baru lunasin di leasing setelah sekian lama proses pencicilannya. Nah, sudah kami dapati seperti itu, kami mengecek surat-surat kendaraannya, kebetulan dibawa semua Kang, lengkap itu dengan BPKB, STNK maupun SIM-nya ditunjukkan kepada petugas. Dan alhamdulillah kami sudah meng-cross-check ternyata benar dengan surat-suratnya sesuai, klop, tidak ada yang bermasalah. Ini kami berikan himbauan kepada yang bersangkutan, akhirnya mau untuk melepaskan plat nomor tersebut diganti dengan yang aslinya dan sekarang sudah melanjutkan perjalanan kembali Kang. Baik. Ini kalau ditanya ini sampai kalau misalkan nggak ketemu Pak Erik dan teman-teman Satlantas ini dipasang lunas Pak itu sampai kapan Pak Erik? Katanya sih sehari ini saja. Oh, hari ini aja ya. Makanya yang bersangkutan pun keliling-keliling dari kota Cimahi tepatnya. Domisili yang bersangkutan itu Kang. Baik ya, keliling-keliling ya. Jadi betul, merayakan ini ngomong-ngomong berapa tahun Pak itu Pak cicilannya Pak? Kurang lebih tadi kok saya tanya sekitar 2 tahunan ya Kang. 2 tahunan ya, tapi alhamdulillah ya sudah lunas ya Pak Erik. Tapi ini plat nomornya sendiri diamankan oleh teman-teman Polresta Bandung atau sama yang bersangkutan dibawa kembali atau seperti apa nih? Kami minta dilepas di lokasi dan sama yang bersangkutan langsung disimpan di bawah joknya, dibawa oleh yang bersangkutan Kang. Baik, nampaknya nanti akan dipasang di rumahnya ya kayaknya ya. Mudah-mudahan jangan Kang. Jangan ya. Pak Erik, tapi kalau bicara soal keunikan pengendara di lapangan kan macam-macam ya. Ada yang plat nomornya, ada yang seperti itu kan. Mungkin ada juga yang menggunakan helm yang unik begitu. Tapi di Kabupaten Bandung rata-rata hal-hal unik yang akhirnya ditegur oleh petugas apa saja nih Pak Erik? Hampir sama ya Kang ya dengan tempat-tempat lain, terutama sekarang di musim pandemi ini ya masyarakat khususnya dengan protokol kesehatan selama berkendara ini kan banyak yang lucu-lucu ya. Ada yang mungkin tidak menggunakan masker, pakaiannya lah yang dipakai untuk menjadi masker dan lain sebagainya. Ini termasuk hal-hal unik yang sering ditemui di lapangan. Dan tetap saja kami dari petugas kepolisian melaksanakan tindakan-tindakan humanis. Di masa pandemi COVID-19 ini kami menghimbau masyarakat yang kami dapati termasuk yang menggunakan knalpot racing atau knalpot tidak sesuai dengan standar untuk melengkapi kendaraannya atau merubah kendaraannya yang tidak lengkap tersebut yang kita dapati tidak sesuai dengan aturannya untuk mengganti kembali dengan yang sesuai peruntukan seperti plat nomor yang tadi kita dapati. Baik ya, jadi akan terus dipantau dan semoga saja masyarakat ini paham dan juga mengerti ya Pak Kasat ya. Betul Kang, ini untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Coba kalau pakai plat yang tidak sesuai, motornya dicuri, ya, nanti kita bagaimana mengidentifikasi kendaraan tersebut atau mencari kendaraan tersebut, pasti akan kesulitan kami Kang. Baik, Pak Erik, selanjutnya juga ini kalau kita bicara soal berbagai pelanggaran ini ada juga laporan masyarakat terkait penggunaan helm yang bertuliskan polisi. Nah, padahal dia bukan polisi. Nah, itu tindakannya seperti apa kalau di lapangan nih, Pak Erik? Baik, jadi penggunaan atribut-atribut kepolisian itu sendiri sudah akan dilaksanakan tindakan tertiban baik oleh petugas kami maupun oleh pihak Propam atau Propos yang ada di Polresta Bandung. Itu akan ditertibkan apakah benar digunakan oleh petugas polisi atau bukan. Kalaupun masyarakat itu ada tindakan-tindakan khusus yang akan diberikan. Dan ini juga salah satu faktor termasuk penggunaan rotator dan lain sebagainya. Ini kita tertibkan terus di lapangan Kang. Kami menghimbau bila masyarakat mendapati hal seperti itu silakan laporkan pada kami, mention kami di akun IG maupun akun Facebook kami sehingga kami bisa tahu dan bisa kami tidak lanjuti Kang. Sekarang eranya keterbukaan, segala sesuatunya bisa dilaporkan via sosial media yang ada. Baik ya, siap. Jadi bisa langsung ya lapor ke Polresta langsung atau ke PRFM lah, seperti itu ya Pak. Betul.
Pak Kasat ya. Pak Kasat, lalu juga ini banyak juga ini soal rotator juga banyak pendengar yang bertanya dari Kang Abidin menyampaikan, Pak Kasat kalau bicara soal rotator itu sanksinya apa sih atau hanya diminta untuk dilepas saja atau ada sanksi lain nih Pak Kasat? Yang pertama kita laksanakan himbauan untuk masyarakat membuat surat pernyataan tidak menggunakan rotator itu kembali. Kita minta dia yang melepas sendiri. Kita tidak mau merusak karena itu properti yang bersangkutan akan dilepas sendiri. Dan kita dapati kemudian mereka masih melakukan hal yang sama, tentu saja kita melaksanakan tindakan berupa tilang dan sebagainya, Kang. Baik. Lalu juga ini kalau untuk plat khusus nih Pak, misalkan ada kan beberapa plat khusus ya, RFP dan sebagainya itu nggak apa-apa ya kalau ada surat dan sebagainya ya Pak ya? Plat khusus tentu dilengkapi dengan STNK khusus, Kang. Harus ada STNK khususnya. Oh, ada STNK khususnya. Jadi harus sesuai aturan lah kalau seperti itu ya Pak Kasat ya. Betul. Baik. Lalu juga ini disampaikan oleh pendengar PR juga Pak, selain adanya lunas Pak yang ditemukan oleh Polresta Bandung masih banyak Pak yang istilahnya memodifikasi plat-platnya, contohnya D3RI gitu ya, DRI. Lalu juga bahkan banyak yang istilahnya seperti dinamakan nama pemiliknya. Nah itu aturannya seperti apa dan juga banyak nggak Pak ditemukan di lapangan Pak? Banyak. Jadi kita tindak-tindak juga, Kang. Jadi kita sudah menghimbau berkali-kali mendapati hal-hal yang sama. Dan alhamdulillah setelah kita himbau, kita laksanakan tindakan persuasif humanis, masyarakat itu buat pernyataan dan tidak digunakan lagi. Tapi banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti yang barusan kita ketemui lunas Pak ini. Memang ini satu fenomena yang timbul di masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri masyarakat mungkin punya suatu ekspektasi dengan menggunakan plat khusus tersebut. Dan ini yang kami himbau kembali bahwa gunakanlah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan aslinya, jangan memakai yang tidak untuk peruntukannya, Kang, karena itu juga akan merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, itu dia ya.